Pernahkah kamu merasa semangat menggebu-gebu di malam hari? Berjanji besok akan mulai berolahraga, membaca buku, atau bangun lebih pagi. Tapi ketika esok harinya tiba, motivasi itu menguap begitu saja. Kamu kembali ke rutinitas lama. Dan malam harinya, kamu kembali menyesal. Tenang saja, kamu tidak sendirian. Masalahnya bukan pada dirimu yang pemalas, tapi pada sistem yang kamu gunakan. Selamat datang di jeda di balik jendela. Mari ambil jeda sejenak dari hiruk-pikuk hari ini. Dan kita bedah sebuah buku yang akan mengubah cara pandangmu tentang kesuksesan. Atomic Habits, karya James Clear. Banyak dari kita berpikir bahwa untuk mengubah hidup, kita butuh tindakan yang besar dan radikal. Padahal, James Clear menawarkan konsep yang jauh lebih masuk akal. Jadilah 1% lebih baik setiap harinya. Jika kamu bisa lebih baik 1% saja setiap hari selama setahun, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik di akhir tahun. James Clear menyebut kebiasaan kecil ini sebagai Atomic Habits. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kebiasaan kecil itu agar bertahan lama? Buku ini merumuskan 4 hukum perubahan perilaku. Mari kita bahas satu persatu. Hukum pertama adalah make it obvious, atau menjadikannya terlihat. Otak kita sangat bergantung pada isyarat visual. Jika kamu ingin rajin membaca buku religi atau self-improvement, jangan simpan bukumu di dalam laci. Taruh buku itu di atas bantalmu saat pagi hari, agar malamnya sebelum tidur, kamu mau tidak mau harus menyentuh buku itu. Ini disebut mendesain lingkungan. Jangan andalkan niat, andalkan lingkungan yang mendukungmu. Hukum kedua adalah make it attractive. Kita hanya akan mengulang hal yang kita anggap menyenangkan. James Clear mengenalkan teknik temptation bundling, penggabungan godaan. Caranya, gabungkan hal yang harus kamu lakukan dengan hal yang ingin kamu lakukan. Misalnya, kamu hanya boleh minum kopi favoritmu sambil membaca buku pengembangan diri. Lama-kelamaan, otakmu akan mengasosiasikan membaca buku dengan kenikmatan minum kopi. Hukum ketiga, make it easy. Manusia pada dasarnya selalu mencari jalan pintas. Jadi, kurangi hambatan untuk memulai kebiasaan baik. Gunakan aturan 2 menit. Jika kamu ingin mulai rutin menulis atau beribadah, katakan pada dirimu, aku hanya akan melakukannya selama 2 menit. Mau baca buku? Baca 1 halaman saja, lalu tutup. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan tugasnya saat itu juga, tapi untuk membentuk identitas bahwa kamu adalah orang yang hadir dan tidak suka menunda. Hukum terakhir adalah make it satisfying. Beri dirimu hadiah kecil setelah berhasil melakukan kebiasaan baik, tapi yang paling efektif adalah menggunakan habit tracker atau pelacak kebiasaan. Setiap kali selesai membaca 1 bab, coret kalendermu dengan spidol merah. Melihat kalender yang penuh dengan coretan merah akan memberikan kepuasan batin tersendiri. Ingat aturan emasnya, jangan pernah bolos 2 hari berturut-turut. Jika hari ini kamu gagal, pastikan besok kamu kembali ke jalur yang benar. Pada akhirnya, kebiasaan bukanlah tentang memiliki sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang. Setiap kali kamu membaca 1 halaman buku, kamu sedang memberikan suara untuk identitas barumu sebagai seorang pembelajar. Dan setiap kali kamu memilih untuk bangun dan mencoba lagi, meskipun kemarin kamu gagal, kamu sedang membuktikan bahwa kamu tidak mudah menyerah. Ingatlah, membangun kebiasaan bukan berarti kamu harus sempurna. Jika besok kamu melewatkan 1 rutinitas, tidak apa-apa. Tolong, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Maafkan dirimu, tarik napas panjang, dan kembalilah ke jalurmu di hari berikutnya. Kegagalan 1 hari tidak akan pernah menghapus semua kemajuan yang sudah kamu perjuangkan. Hidup ini bukanlah perlombaan lari sprint yang mengharuskanmu terus berlari tanpa henti. Ini adalah perjalanan panjang, dan dalam perjalanan panjang, kita selalu butuh waktu untuk menepi. Silakan ambil jedamu hari ini, menataplah keluar jendela, dan berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena sudah mau berusaha menjadi 1% lebih baik. Terkadang, riuhnya dunia dan pencapaian orang lain
membuat kita merasa tertinggal. Kita merasa harus terus produktif, terus berlari, mengejar sesuatu, sampai kita lupa menanyakan kabar pada diri kita sendiri. Apakah kamu lelah hari ini? Ketahuilah, hidup ini bukanlah perlombaan lari sprint yang mengharuskanmu terus berlari tanpa henti. Ini adalah sebuah maraton, sebuah perjalanan panjang. Dan dalam perjalanan panjang, kita selalu butuh waktu untuk menepi. Ingat, menepi bukanlah sebuah kekalahan. Ia adalah ruang untuk bernapas, untuk menyadari sejauh mana langkah-langkah kecilmu sudah membawamu bertahan. Jadi, silakan ambil jedamu hari ini. Lepaskan sejenak beban di pundakmu. Menataplah keluar jendela, perhatikan bagaimana semesta bekerja dengan ritmenya sendiri. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Dan di momen hening itu, peluklah dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih. Berterima kasihlah pada tubuh yang menolak menyerah hari ini, pada pikiran yang masih mau terbuka untuk belajar, dan pada dirimu sendiri karena sudah mau berusaha menjadi 1% lebih baik, meski langkahmu mungkin terasa berat. Semoga jeda kita hari ini membawa sedikit terang. Langkah sekecil apapun yang akan kamu ambil besok, mari kita rayakan bersama di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di balik jendela berikutnya.